Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih-Mu berlimpah bagi kami. Kami bersyukur kami berada di dalam hadirat Tuhan. Engkau bertakhta di atas pujian dan penyembahan umat-Mu. Tiba saatnya kami mau duduk diam dengar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang genapi setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat, dengan urapan baru atas hamba-Mu ya Tuhan. Urapi gembala sidang kami yang akan memimpin dalam tubuh darah Yesus. Dan kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Sukacita bersama dengan saudara sekalian dalam rumah Tuhan, dan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian di gereja, yaitu Kelapa Gading Nias, juga di live streaming, dan khusus kepada saudara di tempat ibadah, terima kasih untuk keberanian saudara, dan kita tentu kangen saudara, lapar dan haus akan hadirat Tuhan, dan saya percaya saudaraku, orang yang lapar haus akan hadirat Tuhan tidak pernah dikecewakan. Mari kita buka firman Tuhan, saudaraku. Hari ini saya mau teruskan khotbah saya, saudaraku yang terkasih. Beberapa minggu yang lalu saya berkhotbah mengenai takhta Allah dan kemuliaannya, dan betapa saya percaya itu hal yang kita rindukan. Karena kita berkata semua orang manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan membaca mengenai takhta Allah dan kemuliaannya, saudaraku, membuat kita mengetahui apa yang hilang karena dosa dan kejatuhan Adam. Kita lihat di Wahyu pasal yang keempat, dan berkhotbah mengenai takhta Allah dan kemuliaannya ini, saudaraku, saya berkhotbah mengenai 4 makhluk, saya berkhotbah mengenai meterai yang dibuka oleh anak domba, tetapi ada satu hutang yang saya belum bayar, yaitu saya belum khotbahkan mengenai 24 tua-tua. Jadi hari ini saya mau berkhotbah mengenai siapa 24 tua-tua yang ada di takhta Allah. Coba kita lihat Wahyu 4 ayatnya yang pertama. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ayat yang kedua, segera aku dikuasai oleh apa saudara? Oleh roh. Ya, dan lihatlah sebuah takhta terdiri di sorga, dan di takhta itu duduk seorang, lanjut. Dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi takhta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. 4. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta. Dan di takhta-takhta itu duduk berapa tua-tua saudara? 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Hari ini saya mau berkhotbah mengenai 24 tua-tua. Kita sudah belajar mengenai 4 makhluk, kita sudah belajar mengenai kerubium, dan kerub adalah lambang dari gereja Tiberias, saudaraku, ya, yaitu penjaga takhta Allah yang bersayap, yang menjaga kekudusan Tuhan sebagai makhluk surgawi yang tertinggi, jenis malaikat yang tertinggi. Tetapi saudaraku, salah satu misteri yang belum terpecahkan adalah siapakah 24 tua-tua yang berdiri di takhta Allah. Dan saudaraku, mereka memiliki takhta. Mereka memiliki 24 takhta. Dan mereka memakai mahkota emas. Sepertinya saudaraku yang terkasih, mereka mempunyai otoritas, ya. Jadi siapa saudaraku yang terkasih 24 tua-tua tersebut? Mari kita lihat ke Wahyu pasal yang kelima. Ada banyak ayat, lumayan ayat saudaraku, karena ini kita mau pecahkan misteri siapa 24 tua-tua ini, dan kita perlu referensi Alkitab
secukup mungkin, sebanyak mungkin. Ya, Wahyu pasal yang kelima, ayat yang ke-8, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, ia merujuk kepada Yesus anak domba, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu masing-masing memegang satu kecapi dan satu emas penuh dengan kemenyan, itulah doa orang-orang kudus. Lanjut ayat 9, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya karena engkau telah disembelih. Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Lanjut, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saudaraku, kita sepakat ya bahwa kata mereka di sini merujuk kepada diri mereka sendiri, yaitu merujuk kepada ke-24 tua-tua tersebut, bukan merujuk kepada bangsa yang ada di bumi, bukan merujuk kepada yang lain, tetapi merujuk kepada diri mereka sendiri, yaitu mereka disebut sebagai kerajaan dan imam-imam. Katakan bersama saya kerajaan, katakan bersama saya imam. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 istilah tersebut disebut sebagai imamat rajani. Saudaraku, imamat rajani itu adalah suatu istilah yang betul-betul baru, yang tidak ada di keimamatan perjanjian lama. Karena dalam perjanjian lama, keimamatan itu dipegang oleh suku Lewi. Dan kerajaan itu dipegang oleh suku Yehuda. Keduanya terpisah dan tidak boleh digabung. Tetapi dalam Yesus, saudara dan saya adalah raja dan imam dalam Yesus. Kita bukan hanya imam, tapi kita juga raja. Engkau bukan hanya raja, tapi juga imam. Dan Yesus adalah raja dan imam. Jadi ini adalah suatu keimamatan yang non-Lewi, non-perjanjian lama. Karena dalam perjanjian lama, saudaraku yang terkasih, imam dan raja itu harus terpisahkan. Tapi dalam perjanjian baru, gereja umat Tuhan menjadi raja dan imam dalam Yesus. Tapi saya mau buktikan bahwa kata mereka tersebut, bahwa engkau telah membeli mereka, itu merujuk kepada 24 tua-tua, sehingga saya, saudaraku yang terkasih, coba perhatikan ayat tersebut, Wahyu 5 ayat 9 dan 10 tersebut, dalam bahasa Inggris, yaitu dalam King James Version. Dan King James Version ini authorized version. Ya, saya hanya akan mengutip ayat-ayat yang authorized, termasuk dalam bahasa Indonesia. Saudaraku, yang authorized itu tentu dari Lembaga Alkitab Indonesia. Coba kita lihat Wahyu 5 ayat 9 dalam bahasa Inggrisnya, ya. And they sang a new song saying, you are worthy to take the book and to open the seals thereof, for you were slain and has redeemed us. Ya, jadi bukan mereka tapi apa? Us, kami. Dan telah menebus kami, kira-kira begitu, ya, untuk Tuhan. By your blood out of every kindred and tongue and people and nation. Lihat ayat 10, saudara. Lihat ayat, and has made apa? Us. Them atau mereka itu adalah kata ganti orang ketiga jamak. Tetapi dalam King James dibuat kata ganti orang pertama jamak, yaitu apa? Kami. Ya, engkau telah menebus kami untuk Tuhan kami, menjadi kings and menjadi raja dan imam, menjadi kerajaan dan imam-imam. Dan kami akan memerintah di bumi ini. Saudaraku yang terkasih, singkat cerita, 24 tua-tua tersebut, saudaraku, ya, bukan misteri lagi, ya, karena 24 adalah 12 ditambah 12. Dan 12 adalah angka administrasi Tuhan. Dan Tuhan hanya berurusan, ya, 2 kali, 2 administrasi, 2 dispensasi. Ya, ada 2 administrasi Tuhan adalah yang pertama untuk Israel, yang dilambangkan dengan 12 suku Israel. Ada berapa suku Israel, saudara? 12. Dan administrasi Tuhan yang kedua, yang pertama perjanjian lama Israel, dan yang kedua adalah perjanjian baru diwakilkan
dengan 12 rasul anak domba. Tuhan berurusan dengan Israel, dan yang kedua dia berurusan dengan gereja. Di akhir zaman ini Tuhan berurusan dengan gereja. Saudaraku yang terkasih, di akhir zaman akan terjadi kesusahan besar, akan terjadi pemerintahan antikristus. Tapi Alkitab katakan dalam 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-7, bahwa kuasa yang menahan antikristus itu harus disingkirkan terlebih dahulu, supaya yang jahat itu bisa muncul. Jadi ada kuasa yang menahan antikristus untuk dapat memerintah di muka bumi ini. Dan saya percaya kuasa tersebut adalah gereja Tuhan, adalah saudara dan saya. Dan saudara dan saya harus cabut terlebih dahulu. Saudara dan saya harus diangkat terlebih dahulu. Sebelum kesesakan besar, kesusahan besar tersebut terjadi. Kita cabut terlebih dahulu. Dan saudara yang terkasih, saya percaya saudara dan saya ada di dalam 24 tua-tua tersebut. 24 tua-tua tersebut adalah orang percaya zaman perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, 12 suku Israel dan 12 apa? Rasul anak domba. Ya, jadi saudara sudah lihat dalam versi King James ya, bahwa mereka menyanyikan nyanyian baru, engkau telah menebus kami. Dalam bahasa Indonesia, engkau telah menebus mereka. Ya, tetapi kata mereka tersebut logis sekali, adalah merujuk kepada diri mereka sendiri, bukan merujuk kepada kaum yang ada di bumi yang akan luput dari kesesakan besar tersebut, saudaraku. Tetapi ini adalah pengangkatan gelombang pertama. Itu kenapa Gembala Sidang selalu katakan akhir-akhir ini, apalagi kita tahu kita sudah di akhir zaman dengan tanda-tandanya, saudaraku yang terkasih, kita berjuang. Saudaraku yang terkasih, ikut gelombang yang pertama ini. Karena gelombang berikutnya itu, saudaraku, ya tetap ada kesempatan, ya tetap ada kebangkitan lagi. Dan kita tahu ya gelombang berikutnya lebih susah ya, karena tersiksa dan menderita di bawah penderitaan dan pemerintahan antikristus. Tapi kita berjuang, kita percaya, saudaraku yang terkasih, ya kita ikut gelombang yang pertama, ya 12 suku Israel dan 12 rasul anak domba. Coba kita lihat, saudaraku yang terkasih, kita lihat lagi di Wahyu pasal yang hampir paling terakhir ya, Wahyu 21 ya. Wahyu pasalnya yang ke-21. Coba kita lihat ayat 10 sampai yang ke-14. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Lanjut. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar, lagi tinggi. Dan pintu gerbangnya berapa buah? 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Ya, jadi perhatikan, 12 yang pertama adalah 12 suku Israel. Lanjut. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang, 3 kali 4, 12. Lanjut. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Dan di atasnya tertulis ke-12 nama, ke-12 rasul anak domba. Saudaraku, saudara dan saya harus bangga. Engkau dilihat Tuhan sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus, sebagai mempelai Kristus. Kalau Tuhan dari surga ngelihat ke bawah, saudaraku yang terkasih, dia nggak ngelihat suku apapun. Saya percaya bahkan nggak lihat jenis kelamin, ya. Dia tidak melihat kebangsaan mana. Kalau Tuhan lihat dari atas ke bawah, saudaraku, apa yang Tuhan lihat? Coba kita lihat 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-32, ya. 1 Korintus 10 ayat 32.
Ini versi terjemahan baru, tapi nanti saya mau kasih yang bahasa Indonesia sehari-hari juga terjemahan dari LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia. Janganlah kamu menimbulkan syak atau janganlah jadi batu sandungan ya dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Ya Yunani itu maksudnya non Yahudi. Ya, coba bahasa Indonesia sehari-hari ditampilkan. Ya, ini saya lebih suka yang ini. Hiduplah sedemikian rupa sehingga saudara tidak menyebabkan orang lain berbuat dosa atau jadi batu sandungan. Apakah mereka orang Yahudi atau orang Yunani atau bukan Yahudi ataupun jemaat Allah. Saudaraku, dari surga Tuhan lihat 3 kategori ini. Ya, dia nggak lihat ini Jawa, ini Batak, ini Tionghoa. Saudaraku, saudara bangsa apapun. Kalau engkau percaya Yesus, engkau punya status baru, warga negara surga. Engkau punya status baru sebagai jemaat Allah, sebagai gereja. Ya. Dari surga Tuhan hanya lihat ya bangsa-bangsa, gereja, atau ya Yahudi. Saudara yang terkasih, Tuhan belum selesai urusannya dengan bangsa Yahudi. Urusan dengan bangsa Yahudi itu di pause, on hold kalau di telepon ya, ada on hold. Itu di pause sebentar. Ya, selama 2000 tahun ini di pause karena sekarang ini Tuhan berurusan dengan gereja. Yaitu saudara dan saya sebagai gereja Tuhan. Masa gereja akan selesai, akan ditutup saat sangkakala berbunyi, saudara dan saya akan diangkat ke awan-awan. Yang disebut sebagai pengangkatan. Ya, masa gereja selesai dan setelah masa gereja selesai, masa anugerah selesai. Itu kenapa Wahyu 4 ayat 1 yang kita baca. Naiklah kemari dan aku akan perlihatkan kepadamu apa yang terjadi sesudah ini. Sesudah ininya itu ribuan tahun, saudara. Yohanes itu pergi ke masa depan. Dan dia melihat 24 tua-tua sudah di surga. Setiap orang percaya, masa perjanjian lama, masa perjanjian baru, sudah diangkat di surga. Dan tidak mengalami kesesakan besar, saudara. Itu iman dan percaya kita. Saudara disingkirkan terlebih dahulu sebelum saudara Sodom dan Gomora dieksekusi. Maka Lot dan keluarganya harus disingkirkan, harus dikeluarkan. Ada kuasa yang menahan keburukan terjadi di muka bumi ini. Saya percaya anak-anak Tuhan menjadi garam dan terang dunia. Dan mereka harus diangkat terlebih dahulu. Dan saudara dan saya diwakilkan oleh 24 tua-tua tersebut. Kita termasuk dalam setengahnya, yang 12-nya. Yaitu termasuk jemaat Allah. Jadi kalau Tuhan lihat dari surga ke bumi, ya, gereja, jemaat Allah, orang percaya, ya, satu kategori. Kategori lainnya adalah bangsa-bangsa lain. Dan kategori lainnya, ya belum selesai urusannya dengan Israel. Nanti akan diselesaikan, itu kenapa di kitab Wahyu Tuhan akan berurusan kembali dengan Israel. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, sadar atau tidak saudara yang terkasih, bahwa dua anak Abraham ini, ya, yaitu secara jasmani, anak Abraham secara jasmani itu Yahudi atau Israel. Anak Abraham secara rohani adalah saudara dan saya. Adalah jemaat Allah yang percaya, katakan amin. Disebut sebagai jemaat Allah, tubuh Kristus, mempelai Kristus, ya, gereja, atau kadang disebut Kristen, terserah, ya. Tetapi tadi di 1 Korintus 10:32 kita sebut istilahnya adalah jemaat Allah, ya. Itu suatu ras khusus, adalah suatu kelompok khusus yang saudara kan terkasih, ya, sangat berbeda, ya, dengan Israel. Tapi saya percaya saudara dan saya harus bangga akan identitas kita sebagai gereja Tuhan. Ya, kita adalah gereja Tuhan. Ya, saya tidak percaya dengan adanya mesianik. Ya, jadi dikatakan bahwa orang Yahudi yang jadi Kristen itu punya status khusus, saya tidak percaya. No. Ya, bahkan rasul-rasul Yesus adalah semuanya Yahudi. Tapi ketika mereka percaya Yesus, mereka jadi gereja, jadi jemaat Allah. Yang percaya katakan amin. Mereka jemaat Allah. Ya. Jadi saya tidak percaya ada, ya, kita harus bangga saudaraku akan status kita sebagai gereja. Ini status yang
memiliki kemuliaan yang lebih besar. Yang percaya katakan amin. Kita harus bangga bahwa kita adalah jemaat Allah. Dan saudaraku, kalau perhatikan ya, dalam sejarah dunia ini diberkati oleh dua anak Abraham. Yang pertama secara jasmani Yahudi ya. Yang kedua anak Abraham secara rohani adalah mereka yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang menerima Yesus. Saudara adalah anak-anak Abraham secara rohani. Dan selama 2000 tahun dua anak Abraham ini memberkati dunia. Ya, bahwa segala kemajuan zaman, kemajuan dalam peradaban, ya, segala teknologi itu ditemukan kalau bukan oleh orang Yahudi, ya, tetapi juga bisa ditemukan oleh orang Kristen. Dan kedua kaum ini, saudaraku, menjadi garam dan terang. Ada saatnya nanti saat pengangkatan masa anugerah itu selesai. Anak-anak Tuhan akan diangkat, akan mengalami kebangkitan. Saudara akan mendapatkan tubuh kemuliaan. Yang saya percaya kita berada di akhir zaman, saudaraku. Dan anak-anak Tuhan ini ya memberkati dunia ini selama 2000 tahun atau 2020 tahun sekarang ini, saudaraku yang terkasih. Sejak turunnya Roh Kudus, maka zaman gereja mulai operasional. Sampai sekarang, sudah 2000 tahun. Nanti masa tersebut akan ditutup, akan berakhir. Dan meterai akan dibuka. Meterai yang dibuka oleh anak domba adalah, saudara yang terkasih, saya sudah khotbahkan ya, bahwa dari Wahyu yang kelima, meterai adalah tanda kepemilikan. Dan Yesus exercise hak tebusnya. Seperti dalam Yeremia 32, ya Yeremia memiliki hak tebus atas aset dari sepupunya. Demikian juga Yesus mengambil alih semuanya, langit dan bumi ini, dari tangan iblis. Dan iblis memiliki peluru-peluru terakhir. Itu kenapa ketika meterai dibuka, serah terima kepemilikan bumi. Maka bencana itu terjadi, bencana tersebut terjadi, saudaraku yang terkasih. Dan iblis mengeluarkan peluru-peluru terakhirnya sebelum serah terima. Dan saya bersyukur anak domba akan memerintah atas langit dan bumi yang baru. Kalau saudara perhatikan sekali lagi, saudaraku, ya, bahwa dua anak Abraham ini jadi berkat. Sadar atau tidak, semua teknologi yang kita pakai itu hampir semua, saudara, mungkin ditemukan oleh orang Yahudi misalnya. Mereka cerdas-cerdas dan mereka dikaruniai Tuhan kepintaran. Dan dengan penemuan mereka, saudaraku, ya banyak memberkati seluruh umat manusia. Ya kalau saudara pakai Facebook misalnya, ya, Facebook itu siapa yang buat, saudara? Mark siapa? Ya, itu orang apa, saudara? Itu Yahudi, saudara. Ya Google, ya. Siapa yang pakai WhatsApp? Angkat tangan yang pakai WhatsApp. Ya, kalau saudara pakai WhatsApp, ya, itu saudaraku, itu temuan anak Abraham secara jasmani. Ya, pesawat terbang. Wright bersaudara, ya. Wright bersaudara itu anak gembala sidang, saudara. Anak pendeta. Ya bahkan mesin uap. Mesin uap itu adalah penemuan dari segala, ibu dari segala penemuan itu mesin uap, saudara. Yang mencetuskan revolusi industri, kemajuannya sampai sekarang kita masih rasakan, ditemukan oleh bukan James Watt. Ya, James Watt hanya improvisasi dari penemuan seorang pendeta namanya Thomas Newcomen. Ya, silakan di Google. Ya, Thomas Newcomen itu yang menemukan mesin uap yang disempurnakan oleh James Watt. Dan James Watt sayangnya lebih terkenal. Thomas Newcomen adalah seorang pendeta gereja baptis yang miskin, saudara. Yang menemukan suatu penemuan yang memberkati seluruh umat manusia. Gembala sidang selalu punya iman dan percaya, saudara, bahwa anak Tuhan selalu jadi garam dan berkat. Setiap cabang Tiberias dibuka, dia percaya bahwa komunitas tersebut diberkati oleh Tuhan. Ya, dari kecil saya ingat pendeta Pariaji, ya kalau setelah menginjil, bagi-bagi traktat, bagi-bagi Injil, ya kami akhirnya datang ke restoran, makan siang, datang ke sebuah restoran yang sepi. Beberapa menit kemudian setelah berdoa di tengah makan, pendeta Pariaji berkata kepada saya, saudara, ya coba tadi lihat
restoran ini tadinya kosong. Tapi karena kita makan di sini, lihat sekarang. Dan saya lihat kiri kanan saudara rame. Ya. Dan ibu gembala percaya kalau masuk butik ya misalnya. Itu jadi pelanggan favorit saudara. Kenapa? Karena setiap datang kok rame butiknya. Karena anak Tuhan jadi garam, jadi berkat. Jadi kalau saudara buka restoran ngundang saya itu gak salah banget. Gak salah banget saudaraku. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, mari percaya saudara ditentukan diurapi untuk jadi garam dan berkat Tuhan. Saudara mari percaya bahwa, saya akan buktikan ya bahwa 24 kenapa disebut tua-tua? Ya, kita tahu tua-tua maksudnya perintis. Ya, tua-tua gereja. Siapa tua-tua gereja misalnya? Tua-tua gereja adalah yang merintis gereja, yang berjasa perintis pertama, gelombang pertama, biasanya diberi kehormatan ya disebut sebagai penatua. Dan saudaraku, kebangkitan itu ada gelombangnya, ada urutannya. Yesus adalah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Coba kita lihat firman Tuhan. Pertama kita lihat dulu Wahyu 20 ayatnya yang ke-6. Wahyu pasal yang ke-20. Kita lihat firman Tuhan ayatnya yang ke-6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam apa saudara? Kebangkitan pertama itu. Kematian kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Jadi bagi saya menarik saudara, kalau orang percaya itu dia lahir 2 kali, mati 1 kali. Kita lahir 2 kali. Yang pertama dari rahim mama, yang kedua lahir kembali dalam Yesus. Yang percaya katakan amin. Lalu kita ditentukan untuk mati 1 kali. Tapi orang yang terhilang, saudaraku yang terkasih, ya, dia lahir 1 kali, dia mati 2 kali. Ya, Alkitab berbicara mengenai kematian yang kedua. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Nah sekarang coba kita lihat firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 22 sampai 23. 1 Korintus 15 ayat 22-23. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali atau dibangkitkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Lanjut. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Ya. Saya berdoa, saudaraku, mari kita berjuang, kita berdoa, beriman seperti gembala sidang terus berkata, terus berjuang. Saudara masuk gelombang pertama. Ya, tiap-tiap orang menurut apa? Urutannya. Yesus adalah yang buah sulung, yang bangkit dari antara orang mati. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ya. Dan saudara yang terkasih, ketika kita baca firman Tuhan, kita harus bisa bedakan administrasi Tuhan 2 tersebut ya. Pertama terhadap Israel, kedua terhadap gereja ya, perjanjian lama, perjanjian baru ya. Dan saudara yang terkasih, kita harus tahu satu hal ini supaya kita tidak bingung. Saudara harus mengetahui ya bahwa pengangkatan hanya khusus untuk gereja, hanya untuk jemaat Allah. Hanya untuk mereka yang percaya Yesus. Ya. Pengangkatan bukan kedatangan Tuhan. Ya, kedatangan Tuhan adalah di kitab Wahyu, Yesus menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Itu kedatangan yang kedua. Kedatangan yang kedua adalah untuk orang Israel. Tapi pengangkatan, mari kita imani percaya saudaraku, adalah untuk anak-anak Tuhan. Dan Alkitab katakan bahwa Tuhan datang dengan orang-orang kudusnya. Bukan untuk orang-orang kudusnya. Tapi Tuhan datang bersama dengan orang-orang kudusnya. Artinya orang-orang kudusnya sudah diangkat ke surga. Dan akan turun ke bawah memerintah bersama dengan Yesus. Sebagai raja dan imam. Ya saudara, 2 anak Abraham ini saudara. Saya suka istilah ya bahwa kalau kekristenan atau kadang sejarah misalnya sejarah peradaban barat atau sejarah kekristenan dijelaskan dalam konteks Judeo-Christian. Ya, boleh ditampilkan? Saya suka istilah ini, saudara. Ya,
Karena tentu kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen tidak bisa melupakan akar perjanjian lama, akar Israel kita. Ya. Jadi ini istilah yang sangat akademis, saudara. Kadang kekristenan dijelaskan sebagai tradisi, ini istilahnya Judeo-Christian. Ya, Judeo kita tahu adalah Yahudi perjanjian lama, Christian, gereja perjanjian baru. Dan saudaraku yang terkasih, ya seperti yang saya katakan, bahwa dua anak Abraham ini membawa banyak berkat bagi dunia, bagi peradaban. Bukan hanya teknologi, kemajuan zaman, pertumbuhan ekonomi, tetapi saya membaca banyak ulasan sejarah, saudara, bahwa hal-hal yang memberkati umat manusia bukan hanya secara teknologi, tapi secara sosial politik yang sangat penting, seperti demokrasi, seperti hak asasi manusia, saudara. Itu mustahil bisa lahir di sistem yang lain selain Judeo-Christian yang mengakui bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga saudara yang terkasih, itu sangat berharga, itu barang yang sangat mahal, terutama yang berhasil saudara yang terkasih, paling tidak memelihara perdamaian dunia sampai sekarang ini. Saya percaya Tuhan memberkati dunia ini lewat anak-anaknya. Saudara ada di bumi ini menjadi raja dan imam di dalam Yesus, menjadi berkat. Setiap orang dibangkitkan menurut urutannya. Nah sekarang saya mau berbicara sebagai penutup, saudara yang terkasih, keimamatan dari 24 tua-tua tersebut disebut sebagai raja dan imam. Disebut sebagai imamat yang rajani. Ini beda dengan keimamatan perjanjian lama berdasarkan Taurat yang berdasarkan Lewi. Hanya ada 3 kaum, ada 3 orang ya yang disebut sebagai raja dan imam. Saudara yang terkasih ya. Yang pertama adalah Melkisedek. Ini sebuah tokoh misterius sekali yang muncul dalam firman Tuhan, muncul hanya sebentar, tetapi saudara yang terkasih, ya ini satu tokoh yang sangat penting sekali, ya yang disebut sebagai raja dan imam. Yang pertama adalah Melkisedek dan yang kedua adalah Tuhan kita Yesus Kristus dan yang ketiga adalah gereja, anak-anak Tuhan disebut sebagai raja dan imam di dalam Yesus. Coba kita lihat Mazmur 110. Ayatnya yang keempat. Firman Tuhan dalam Mazmur 110 ayat yang keempat. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Ini merujuk kepada Tuhan Yesus. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut apa? Melkisedek. Saudara yang terkasih, keimamatan saudara dan saya, keimamatan Yesus itu adalah non Lewi. Beda dengan Lewi. Kalau Lewi hanya imam, dan kerajaan itu dipegang oleh suku Yehuda, sukunya Daud ya dan Salomo itu suku Yehuda. Dan tidak boleh nyampur, ya, tidak boleh merangkap. Kalau sampai merangkap ya itu akan terkena tulah. Tetapi akan datang suatu keimamatan yang baru dinubuatkan oleh Alkitab, saudara yang terkasih, dalam Yesus, dalam gerejanya, saudara dan saya, yaitu engkau bukan hanya sebagai imam tetapi juga raja di dalam Yesus. Dan kita mau melihat trademark dari keimamatan Melkisedek ini. Coba kita lihat Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Ya, Kejadian pasal yang ke-14. Melkisedek Raja Saleh membawa apa? Roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Ya, mungkin karena waktu saya tidak baca yang lain. Mungkin udah cukup di situ saja ya. Jadi trademark saudara dari Melkisedek adalah apa saudara? Roti dan anggur. Saya percaya di akhir zaman ini trademark dari imamat rajani adalah minyak dan anggur yang tidak akan dirusakkan. Itu adalah trademark dari keimamatan Melkisedek. Dan terakhir, ayat yang terakhir, coba kita lihat Ibrani pasal yang ke-7 untuk menunjukkan kepada saudara siapa Melkisedek ini. Ya bahwa Melkisedek ini bukan sembarangan, bahkan tidak ada silsilahnya, tidak ada asal usulnya. Tetapi langsung muncul ya. Lalu disebutkan mengenai Yesus bahwa keimamatannya adalah bukan menurut Lewi tapi menurut Melkisedek. Ya, Ibrani 7 ayat yang kedua sampai yang keempat. Kepadanya pun Abraham, perhatikan,
Memberi apa? 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Lanjut. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersisilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Ayat yang keempat. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala lampasan yang paling baik. Abraham memberi perpuluhan kepada Melkisedek. Dan Paulus mau menekankan bahwa Melkisedek ini lebih besar dari Abraham. Sampai Abraham pun ya memberikan 1/10 dari apa yang dia punya, rampasan kepada Melkisedek. Dan Melkisedek memberikan kepada Abraham roti dan anggur. Saudaraku, di akhir zaman ini saya percaya bahwa engkau adalah raja dan imam dalam Yesus. Raja artinya saudara, saudara harus sukses dalam segala yang kau kerjakan. Engkau punya kuasa sebagai raja. Engkau berkuasa dalam aspek sekuler hidupmu. Itu adalah raja. Imam adalah engkau berkuasa dalam aspek pelayananmu, dalam aspek rohanimu. Saudara sukses secara jasmani dan rohani. Engkau sukses dalam sekuler dan dalam pelayanan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara siap perjamuan kudus? Sebelum perjamuan kudus, mari kita sembah Tuhan. Saya undang imam pemusik, saya undang worship leader. Kita akan sembah Tuhan sebelum perjamuan kudus. Dan kita mau imani, saudara yang terkasih, status kita sebagai raja dan imam di dalam Yesus. Sebagaimana tua-tua dan keempat makhluk berkata, bagi dia yang bertakhta dan anak domba. Kita mau menyembah Tuhan dan mengatakan bagi dia yang bertakhta. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman yang telah kami terima Tuhan pada siang hari ini Tuhan Yesus. Maka biarlah firman-Mu akan senantiasa berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Kami boleh cakap sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Materi firman-Mu dalam lubuk hati kami yang terdalam di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami pendeta Buddha Aristo Paryaji. Tuhan berkati senantiasa dalam setiap pelayanan Kau berkati, Kau pakai lebih dahsyat lagi, Kau lebih luar biasa lagi. Sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan sebagai rasa ungkapan syukur kami Tuhan, kami bawa persembahan kami yang terbaik bagi mulaikan setiap persembahan kami, Kau gantikan berlipat-lipat kali ganda. Berkati setiap umat-Mu, setiap jemaat-jemaat-Mu dalam usaha mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka juga diberkati berhasil, akan senantiasa diangkat naik, tidak turun jadi kepala bukan ekor. Dan biarlah berkat-Mu berkelimpahan dalam kehidupan mereka, bagikan gelombang laut yang tidak pernah putus-putusnya. Kami bawa persembahan kami ya Tuhan, kami beri yang terbaik bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Terpuji nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara sekalian terkasih dalam Tuhan. Kita mau persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Dan bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah yang telah tergabung di dalam ibadah live streaming Gereja Tiberia Indonesia, bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, saudara bisa mentransferkan persembahan saudara melalui transfer bank, yaitu melalui BCA KCI Gajah Mada dengan nomor rekening 0123017771. Yang kedua melalui Bank Mandiri Kemang Raya dengan nomor rekening 12600432831. Dan yang ketiga, itu bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dalam bentuk US dollar, saudara bisa mentransferkan persembahan saudara melalui BCA USD KCI Gajah Mada dengan nomor rekening 0123018327. Dan harap mentransfer hanya ke nomor rekening yang tertera di layar saudara sekalian, yaitu atas nama Gereja Tiberia Indonesia. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas persembahan Bapak saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya di pagi menjelang siang hari kita mau siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Yesus Kristus yang dipimpin langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Paryaji dan Ibu Pendeta Dartianti Paryaji. Kita percaya setiap kita terima tubuh dan darah Yesus, kita akan disembuhkan, kita akan diberikan mujizat yang kita luar biasa. Siapkan hati kita. Sama-sama kita katakan, Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku.
telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Sempurnakan hidup kami. Bersama-sama kita katakan, Yesus, Kau telah tebus hidupku, Kau telah tebus hidupku dengan salibmu, dengan salibmu. Panggil namanya Yesus. Ku berikan segala dan kelebihan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Terima kasih Kristus, kami mengundang kembali sidang gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darti Eti Pariaji untuk memimpin kita di dalam sakramen perjamuan kudus. Hidup kami, sempurnakan hidup kami, sempurnakan hidup kami. Kita akan masuk persanggus. Anda siapkan roti, Anda boleh di rumah pakai satu lembar roti, Anda boleh potong-potong, atau Anda jus anggur campur air disimpan boleh ya, untuk berdua bagi Anda di rumah. Maka yang kedua, seperti tadi disampaikan bahwa minyak anggur diusahakan. Saya berhari-hari saya pelajari asal mula minyak anggur enggak rusakan. Saya sudah temukan, akan saya khotbahkan jam 4 nanti, di mana sejak awal bagaimana minyak anggur enggak rusakan, masuk real betul-betul anggur enggak diusahakan, minyak tidak usahakan. Saya terangkan nanti, saya khotbahkan nanti jam 4 juga kenapa Anda harus dikubur dengan minyak urapan. Anda sangat menarik, kenapa Anda harus suatu hari Anda bangkit, untuk bangkit seperti ya semacam Henok waktu terangkat ke surga hidup-hidup. Maka kita masuk ke sini, Anda di rumah sesuai firman Tuhan, kalau Tuhan Yesus berkata 2-3 orang berkumpul dan Yesus datang di rumah Anda, dosa Anda diberkati rumah tanggamu agar sesuai firman Tuhan. Maka Anda doa selalu di rumah agar Anda, doa saya supaya Anda punya rumah di surga, agar keluarga Anda, suami istri saya ngamu dikasih, keluarga Tuhan ngomong pada saya, keluarga yang pecah tidak bisa punya rumah surga, yang keluarga yang kompak, suami istri keluarga kompak yang minta rumah surga, maka dijanjikan rumah di surga. Hanya di masjid ada rumah surga, kita masih cuma taman, nggak ada rumah. Maka perjuangan kita bagaimana Anda diam di rumah Tuhan. Saya pernah lihat rumah di surga, kalau saya dusta kenapa Tuhan ngasih rumah saya sangat indah seperti istana. Maka kalau di bumi orang kata rumah bisa hancur, di istana Anda rumahnya bagus, yaitu seperti Pangeran Charles punya kastil dan sebagainya. Maka doa saya, Anda yang berkumpul di rumah
dosa Anda semua nanti juga punya rumah berumur surga. Kita masuk percaya Kristus ini dengan pertama kita baca Yohanes 6, 25-27. Yohanes 6 ayat 25 sampai 27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang dapat bertahan kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Demikian firman Tuhan. Di sini Tuhan mengajar bagaimana Anda untuk hidup kekal di surga, yaitu pertama Anda cari mujizat. Di balik perjuangan juga ada mujizat, maka tapi gereja mujizat yang besar masuk bukan gereja yang Alkitab beri contoh. Mulia itu kalau membangkitkan orang mati, buka orang buta sejak lahir. Itu yang Tuhan katakan kemuliaan ditemukan yang gereja membangkitkan orang mati, serta yang kedua buka mata orang buta. Tuhan Yesus mengatakan di kitab Yohanes. Maka Anda dan saya juga berjuang, tidak duniawi. Saya dulunya enggak dosa, enggak pernah mikir uang atau rumah. Seorang yang sejak kecil percaya, karena saya sejak kecil cari rasa surga, dan saya percaya surga, iman saya surga. Iman saya umur 50 tahun sudah di surga, dan betul-betul terkabul. Terkabul maksudnya, sebelum 50 tahun saya sudah pernah di surga. Kalau saya dusta, hari ini katakan karena orang dusta itu anak setan. Jadi pendeta yang dusta kita tolak, karena dusta itu juga berkata anak iblis. Anda jangan sampai hanya doa selalu. Kita tolak pendeta yang dusta, karena pendeta dusta akan bawa orang ke neraka. Hati-hati itu. Tuhan yang ngomong, bukan saya. Maka kita baca sekarang yaitu bagaimana kita cari mujizat. Bahwa ada mujizat kuasa besar di balik perjuangan Kristus, yaitu di Lukas 10, 30-37. Lukas 10 ayat 30-37. Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Ya, Anda perhatikan, yaitu Tuhan mengatakan cari tanda-tanda untuk cari kerajaan surga, maksudnya cari mujizat. Anda perhatikan, mujizat paling terbesar ditemukan di minyak anggur. Tuhan ngajar saya mengembalikan kuasa minyak anggur. Tuhan berkata, kuasanya tiada tara yang mengetahui, maka tiada taranya bisa membangkit orang mati dan sebagainya, bisa bayi-bayi mati juga bangkit dan sebagainya, sampai orang di Amerika, Australia yang banyak diponis mati karena kanker atau tumor, maka saya telepon, tunggu saya kirim perjamuan, anakmu bangkit. Kemudian sudah saksi di Nias, juga di Sarbini, ada orang yang ada tumor di kandungannya, saat di perjamuan disembuhkan, juga ada kanker juga disembuhkan. Maka itulah kalau cari
mujizat, di perjamuan kudus ada mujizat. Orang dosa pun Tuhan katakan apa? Ingatlah akan aku. Jadi perjamuan mengingatkan Tuhan, atas kasih Tuhan, maka kita jangan dosa. Perjanjian setiap kali ingat betapa besar kasih Tuhan kepada Anda dan saya, betapa Tuhan takut untuk kita. Maka jangan sampai saat dosa ini masa kesesakan, masa tanda-tanda kecaman, maka kita berjuang untuk betul-betul keluargamu akan keluargaku. Dosa tetangga di surga. Saya punya iman karena kalau saya belum pernah lihat rumah surga, saya masuk neraka. Demikian juga di sini Tuhan kasih apa? Orang dosa untuk pertobatan cari minyak anggur. Maka orang sakit pun cari anggur. Orang yang koma di jantung diberi minyak dan anggur. Kemudian apa? Untuk menyambut Tuhan, persiapannya apa? Anda akan tinggal di hotel. Ada minyak anggur, artinya Anda punya iman, Anda dicukupi. Tuhan gambarkan Anda seorang majikan. Ada seorang majikan, maka Anda tinggal di rumah, persiapan bersama untuk menyambut second coming. Maka mari kita berjuang betul di rumah masalahnya berdoa, minta cari kerajaan surga. Saat dipilih Tuhan, kenapa sejak kecil saya cari kerajaan surga. Maka Tuhan saya berasa karena saya pendeta yang aneh, yang minta ke neraka, ganti orang neraka. Saya cium kaki Tuhan, Tuhan hamba tidak masuk surga, saya ke neraka. Maka itulah saya diberkati Tuhan untuk hadiah saya untuk ke neraka. Tuhan kosongan neraka, yaitu mau Anda kurang masuk yang pesta surga. Demikian juga Anda dan saya kelas masuk sih, kalau saya dusta ke neraka, kayak orang dusta itu tidak bisa masuk surga. Tuhan yang berkata. Maka itulah kalau ada minyak itu Anda perlu diurapi minyak selalu. Maka minyak itu gambar apa? Yaitu seperti hendak surga, diurapi minyak baru masuk surga. Tuhan perintahkan baca ayat itu di mana saya pernah cari, karena ingin cari kerajaan surga, saya cari buku-buku tentang kerajaan surga. Maka kita persiapkan yaitu dengan tubuh Yesus agar Anda bangkit dari kiamat, hidup kekal, agar Anda dan saya akan kekal masuk kerajaan surga. Mari kita siapkan menerima perjuangan ini. Dan siapkan Anda roti juga lebih-lebih di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Kristus yang tertombak tertikam di atas kayu sebagai pedang yang kekal. Dosaku diampuni, disucikan hidupku, pikiranku, perkataanku, perbuatanku, agar kami semua akan bangkit dari kiamat, terbang kawan, masuk kerajaan surga, agar kami semua, keluarga akan diam di rumah Tuhan pada masa yang kedua. Kami semua disempurnakan dari ujung rambut, ujung kaki, siap sempurna, tidak migran, tidak bertiku. Kami telah dua anak-anak muda, pandai, cerdas, punya kepandaian yang prima. Yang kedua, kami tolak kebutaan, mataku sempurna, jantung sehat, tidak akan dioperasi, paru-paru sehat, tidak akan dioperasi, ginjal sempurna. Kami tolak cuci darah, kami tolak operasi. Kami doa agar kami tidak terkapar rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi. Kami doa segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Kami doa, ada doa masing-masing, pegang bagian sakit, Tuhan tolong aku sembuh hari ini. Ada doa masing-masing, pegang bagian sakit, Tuhan berkati setiap tahun pegang bagian sakit disembuhkan. Karena banyak orang bersaksi juga sampai ke luar negeri bisa melalui perjamuan di televisi, mereka semua bisa disembuhkan. Mari kita doa lagi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengajar gereja untuk mengusahakan bahwa perjamuan lebih dari roti mana. Jangan usah dengan roti mana setiap hari 40 tahun makan tidur di padang gurun. Artinya kami semua diberkati hidup di bumi di surga. Yang kedua, jangan roti yang setiap hari ada jubah kemuliaan. Artinya kami akan mulia. Alhamdulillah kami bangkit dari kiamat, terbang kawan masuk surga.
Yang ketiga, jangan roti setiap hari, kasus baru, sepatu baru. Tuhan ngajar bahwa sepatu baru, gambar kita generasi majikan, generasi Tuhan, roh gagal, roh mesin, utang-utang pribadi kami semua doa hari ini lepas dari kutuk penyakit, kutuk kemudian segala kutuk penyakit dilepaskan. Kami doa tidak kurang, tidak miskin bangun, tidak utang-utang beri, apapun yang kerjakan berhasil. Kami tolak gagal, kami tolak miskin, kami bagus, semua usahaku diberkati sekali ganda dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti surga, inilah tubuh Kristus. Kita angkat tahun ini dalam nama Tuhan Yesus, adalah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru yang akan memberi kami ampuni dosa kami, Yesus pikiranku, perkataanku, kelabatan agar kami akan bangkit hari kiamat, terbang kapan masuk surga. Kami tolak segala dosa, kami disucikan, kami tolak persinahan perjamuan di keluarga kami itu yang suci, agar bisa punya rumah di surga. Yang kedua, dengan darahnya dari ujung rambut, ujung kaki diberkati. Tidak demikian, tidak bertiku. Kami tolak bodoh berubah, anak muda, pandai cerdas, IQ-nya 160, diberkati. Kebutaan kami tolak, mataku sempurna, juga jantung sempurna, tidak dioperasi. Paru-paru sehat, tidak dioperasi. Kami berdoa ginjal sehat, tidak cuci darah, tidak dioperasi, peredaran darah sempurna, tidak darah tinggi, tidak rendah, tidak diabetes. Kami doa agar kami semua disempurnakan, tidak akan terkapar rumah sakit, tidak dioperasi. Kami doa agar kami semua menjadi warga surga sepanjang masa, akan diam di rumah Tuhan. Setiap orang sakit ini disembuhkan lewat rumah tangga mereka, berkati mereka agar mereka tidak terkapar rumah sakit, tidak akan dioperasi, mereka semua disembuhkan. Ya darah Yesus, darah kehidupan, darah kebangkitan. Amin. Saya sekali lagi tentang menyuarakan, karena saya mula-mula membaca Alkitab selalu cari tentang masuk surga. Maka ternyata betapa pentingnya Tuhan kasih tahu baca Yahudi kuno bagaimana perlu minyak ke surga, yaitu di dalam Markus 14:89, Anda perlu minyak urapan. Markus 14 ayat 8-9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan. Jadi enak ke surga, di Alkitab diterangkan bagi surga. Tuhan suruh saya cari di kitab Yahudi kuno,
saya temukan bahwa Henok sebelum surga diurapi minyak, maka betapa pentingnya minyak. Ke surga harus sudah ada minyak. Maka Anda perlu maaf, termasuk bagi kita yang tidak ke surga hidup-hidup, maka Anda perlu urapi minyak untuk apa? Seperti Tuhan mengatakan, persiapan penggubaran perlu ada minyak, agar Anda tidak dijarah setan, Anda bangkit sebagai umat Kristus, agar Anda terbang masuk raja. Maka petang minyak, Tuhan ngasih sangat keras, perlu minyak, yaitu agar Anda orang dikubur harus pakai minyak. Tuhan katakan agar dibangkitkan sebagai umat Kristus. Mari kita angkat minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ya minyak harapan, Engkau yang merintahkan di langit, pasti kembalikan kuasa harapan untuk membangkit orang mati, menghancurkan setan, kuasa gelap, untuk magari, melindungi, agar rumah tangga kami dijaga supaya mereka. Kami doa setiap buat minyak ini diurapi, agar minyak ini penuh kuasa, memberi kemuliaan Allah, memberi kemuliaan pada manusia. Inilah minyak harapan, memberi kemuliaan pada kami, keluarga kami semua dipersiapkan dengan minyak ini akan bangkit dari kiamat, terang surga. Waktu Engkau beritakan kembali minyak harapan, bangun orang mati, ngusir setan, maka setan-setan berlutut di kaki hamba. Bapak sih jangan siksa saya, karena mereka takut pada minyak harapan. Ternyata kuncinya minyak harapan agar setiap orang minyak ini agar dia mulia, yang segala berjalan dengan minyak ini mereka diberkati jadi warga surga, agar mereka bangkit dari kiamat, agar mereka semua sepanjang masa diam Tuhan dan segala kutuk yang itulah. Inilah minyak harapan yang muliakan Anda. Maka Anda urapi minyak di bagian sakit. Bagian sakit Anda urapi minyak. Itu yang ajar Tuhan bahwa minyak urapan ini setiap orang perlu minyak urapan. Karena Engkau yang ajar hamba, waktu hamba baca cari buku tentang naik ke surga, maka Engkau nerangkan baca kitab Yunus tentang minyak, yaitu waktu Henok ke surga, maka diurapi minyak baru bisa masuk surga. Maka ini urapi mereka, setan-setan tidak menjara mereka, keluarga mereka, bahkan mereka tabuk minyak agar tidak celaka dan banyak. Baru rumah mereka dikasih minyak agar setan-setan tidak akan masuk, virus corona tidak akan masuk. Dibagari malaikat Allah menjaga rumahnya agar keluarga mereka punya rumah di surga di bumi. Kami cabut segala kutuk sakit, kutuk beritan, dengan minyak mereka diurapi sebagai warga surga. Mereka diberkati diurapi agar yang sakit disembuhkan serta dibangkitkan aman-aman masuk kerajaan surga. Kami doa berkati Aristo dan akan saya kembalikan kepada Aristo. Silakan kembali ke Aristo. Yesus, Engkau ada dalam kami dan kami ada dalam Tuhan. Maka kami berdoa buat kembali sidang kami, Bapak minta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji selalu sehat, banyak umur, diberkati luar biasa dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya setiap kami ada minyak dan ada anggur yang tidak akan pernah dirusakkan. Maka sebentar sebelum kami akhiri ibadah kami di pagi menjelang siang hari ini, kami akan memberikan persembahan kami yang kedua terlebih dahulu dalam nama Yesus. Kami berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap rupiah yang korbankan diganti ribuan kali ganda. Bahkan setiap usaha, pekerjaan, bisnis, apapun yang dilakukan oleh jemaatmu pasti dibuat berhasil oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami yang ada di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias dan juga kepada seluruh jemaat Gereja Tiberias yang menyaksikan program live streaming ini, tanpa terkecuali semuanya pasti diberkati. Maka kami bersyukur punya Pak Pariaji, tidak punya roh minta-minta, tapi Tuhan mengatakan kepada Pak Pariaji bahwa gereja boleh mengadakan persembahan. Inilah persembahan kami terbaik buat Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Sama-sama diberkati Tuhan dan siap memberi. Kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali, saudara, dikasihkan Tuhan.
Kita beri persembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Dan bagi saudara yang ada di rumah ingin memberikan persembahan melalui program live streaming, di layar saudara ada yaitu nomor rekening yang tertera. Saudara bisa transferkan persembahan saudara ke rekening yang tertera di layar saudara. Kami mengucapkan selamat memberi kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat gereja Tiberias. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami bawa ya Tuhan setiap doa anak-anak-Mu. Dan kami percaya ya Tuhan sesuai dengan firman-Mu, doa orang benar sangat besar kuasanya. Kami percaya hari ini Engkaulah Tuhan yang mendengar, Engkaulah Tuhan yang menjawab segala doa kami. Kami berdoa bersyafaat berkati gereja-Mu, berkati gembala dan ibu, Tuhan beri umur panjang, kesehatan, berkati lindungi setiap hamba Tuhan, setiap pekerja, setiap pelayan Tuhan. Kami percaya gereja Tiberias dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan minyak anggur tidak dirusakkan. Jaga ya Tuhan setiap jemaat Tiberias, jaga ya Tuhan setiap pelayan Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu dilindungi dari segala virus dalam nama Yesus. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami mau terima berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Dan selagi hamba ucapkan ya Tuhan, berkenanlah ya Tuhan menaruh berkat ini atas setiap kami dalam nama Yesus. Yuvarech Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'chunecha, Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha shalom. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu. Tuhan memberkati engkau. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan, shalom.